Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kembali kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang bisa kita jadikan dasar untuk mengawali semua aktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa, saya hantarkan. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Setelah kami boleh beristirahat semalam dan Engkau bangunkan kami dengan kasih penyertaan-Mu. Jika pagi ini kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati supaya apa yang kami sampaikan dan kami dengar hanya seturut kehendak-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh hikmat-Mu dan bisa menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 10 yang demikian firman-Nya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Renungan pada pagi ini, kami beri tema pengendalian diri. Kisah Stefanus merupakan contoh nyata. Ia dikenal sebagai orang saleh yang dipenuhi Roh Kudus dan memiliki karunia untuk melakukan mujizat. Stefanus bukan hanya melakukan banyak tanda ajaib, tetapi juga sangat berhikmat. Hal ini tampak saat Stefanus berdebat dengan beberapa anggota jemaat Libertini, orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Dalam debat tersebut, mereka kalah berargumen dengan Stefanus. Untuk menutupi rasa marah dan malu, mereka menyebar hasutan dan fitnahan di antara jemaat bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Apakah reaksi Stefanus saat mendengar semua tuduhan palsu yang dilontarkan orang-orang yang memusuhinya? Ia mengambil sikap diam. Tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari mulutnya untuk membela diri. Hatinya sangat damai dan tentram, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran tampak di wajahnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus yang diimaninya. Bagaimana dengan kita saat mendapatkan tuduhan dan fitnah dari orang lain atas apa yang kita imani? Atau mungkin kita sering menjumpai suatu tuduhan atau semacam perdebatan yang sekarang sangat marak di berbagai media sosial. Bagaimana respon kita? Marah, panik, takut, atau gelisah? Meskipun hal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada diri kita, namun kondisi yang terkadang memojokkan sering membuat kita serasa ingin meresponnya dengan mengadakan pembelaan diri. Dan tak jarang pada akhirnya pembelaan tersebut bukannya membuat persoalan berhenti, tetapi menimbulkan polemik berkepanjangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, milikilah ketenangan hati untuk mampu menguasai diri dengan kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yakinlah di hadapan Tuhan, kebaikan kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, jangan pernah mundur dari pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Sekalipun banyak tantangan, tetaplah beriman dan yakin dengan penyertaan Tuhan. Untuk kita orang beriman, jangan jadikan kitab suci hanya sebagai pengetahuan saja, melainkan jadikan kitab suci sebagai pegangan dan pedoman hidup yang harus ditaati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu penting untuk memperdebatkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah melakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Meskipun kita bisa menyebutkan seluruh isi
dari kitab suci itu, tetapi perkataan dan perbuatan kita tidak sesuai dengan isi kitab suci itu, percumalah pengetahuan kita tersebut. Oleh sebab itu, tunjukkanlah teladan iman kita dengan melakukan ajaran firman Tuhan, sehingga semua orang yang memandang cara hidup kita akan melihat cahaya yang bersinar dari hidup kita. Marilah kita belajar dari Stefanus untuk tetap tenang dalam kondisi apapun dan menyerahkan semuanya kepada rahmat Allah. Stefanus mengajarkan dalam segala situasi kehidupan, sulit dan sangat menyakitkan, kita harus tetap rendah hati dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat dan gereja di seluruh dunia. Arahkan dan bimbing kami untuk selalu berhikmat kepadamu, sehingga kami Engkau mampukan untuk tetap setia kepadamu dalam menghadapi seluruh tantangan dan pertentangan iman kami. Ajarkan kami untuk selalu mengingat bahwa Kristus telah menderita untuk dosa-dosa kami. Ya Allah, ajarilah kami untuk selalu setia memuji dan memuliakan nama-Mu, baik susah maupun senang, agar kami pun memperoleh kebahagiaan yang kekal. Kami juga berdoa untuk negeri ini yang tengah berjuang dengan pandemi COVID. Tuhan berkati upaya seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tenaga medis, sukarelawan, dan lain sebagainya yang dengan sekuat tenaga berusaha demi berakhirnya pandemi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang karena mengalami sakit akibat infeksi virus ini, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang isoman di rumah. Kiranya kasih penyertaan Tuhan bekerja atas saudara-saudara kami, sehingga mereka segera beroleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena imbas ekonomi atas pandemi ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan membukakan jalan atas persoalan yang mereka hadapi. Demikian doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan pada hari ini. Jika terdapat hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.